Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosatri Ardana dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas G. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Islam dengan dosen pengampu Edi Susilo MHI. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ayat dan hadis tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleransi. Rahmatan lil alamin adalah bentuk sikap yang baik antar manusia dan mampu mewujudkan kedamaian baik untuk muslim dan non-muslim. Karena Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi karena perbedaan agama, suku, dan ras. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ayat Al-Quran tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleransi. Ayat yang pertama yaitu Quran Surah An-Nabiyah ayat 107 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ayat yang kedua yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 54 yang bunyinya Kataba rabbukum ala nafsihir rahmatan, yang artinya Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Ayat yang ketiga yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 156 yang bunyinya Warahmati wasihat kullu nafsih, yang artinya dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hadis tentang Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu hadis riwayat Baihaqi yang bunyinya Innama ana warahmata mahat, yang artinya sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahi oleh Allah. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kandungan hukum ayat dan hadis tentang Islam rahmatan lil alamin dan toleransi. Yang pertama yaitu rahmah, artinya yaitu lemah lembut dan berkasih sayang serta saling melindungi dalam kebaikan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia tidak lain adalah membawa rahmat bagi alam semesta untuk menciptakan kebahagiaan semua makhluk hidup dan untuk menjadikan kehidupan yang penuh kebaikan baik bagi manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Maka Nabi Muhammad datang untuk membawa azab, celaka, kehancuran, dan kebinasaan. Yang ketiga yaitu kebanyakan ulama mengatakan bahwa rahmah dalam arti ini bersifat umum dan berlaku untuk semua makhluk. Siapapun dan apapun dia, Muhammad bin Ahmad Al-Qutubi dalam tafsir Al-Qutubi berpendapat ayat ini berlaku untuk umum. Beliau mengutip ucapan Ibnu Abbas yang berkata, Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh manusia, bagi yang beriman dan membenarkan ajaran beliau. Akan mendapat kebahagiaan bagi yang tidak beriman kepada beliau, diselamatkan dari bencana dan menimpa umat terdahulu berupa ditenggelamkan ke dalam bumi atau ditenggelamkan ke dalam air. Muhammad Al-Ash-Syabuni dalam Syahwu Tafsir mengatakan, maksud ayat ini adalah tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh makhluk hidup. Yang keempat yaitu rahmat untuk orang-orang yang beriman adalah dengan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun rahmat bagi orang-orang yang tidak beriman adalah mendapat keselamatan di dunia, berbagai azab, sedangkan di akhirat nanti maka Allah akan memutuskannya. Kandungan yang kelima yaitu semua ibadah di dalam Islam itu bertujuan untuk membentuk manusia agar menjadi lebih baik terhadap sesama. Maka setiap muslim harus selalu menjaga hubungan dengan Tuhan
hubungan baik dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Yang keenam, semua umat manusia harus menghormati ajaran agama lain, ibadah masing-masing, tidak boleh saling mengejek dan mengganggu, dan kebebasan dan menjalankan agama serta saling melindungi. Yang ketujuh, bentuk Islam rahmatan lil alamin adalah membangun persaudaraan yang saling menghormati dan melindungi, baik persaudaraan agama, persaudaraan bangsa, maupun persaudaraan sesama manusia. Pembahasan yang keempat yaitu tentang kasus. Di sini saya mengambil kasus masjid dan gereja yang berdampingan di Kupang jaga toleransi saat Ramadan. Ketua Yayasan Al-Muntakin yaitu Mas Nawi mengatakan bahwa selama ini toleransi antar umat Kristen dan Muslim tidak pernah ada masalah dan malah saling membantu. Suara anak-anak yang melantunkan ayat suci Al-Quran terdengar jelas dari dalam gereja HKBP Kota Baru di Kupang, yang terletak persis di sebelahan Masjid Al-Muntakin. Hidup berdampingan selama puluhan tahun, umat Kristen dan Islam di wilayah ini hidup rukun. Saling mengerti saja, seperti saat bulan Ramadan ini, kami memberitahu saudara-saudara kami yang beragama Kristen tentang kegiatan yang akan kami lakukan seperti tarawih rutin, lomba untuk anak-anak, dan kami pun memasang volume speaker yang keras untuk membangunkan sahur. Jelas Mas Nawi. Umat Kristen pun tidak keberatan dengan speaker masjid. Selama bulan Ramadan, masjid baru mengadakan acara lomba seperti hafalan Al-Quran dan lain-lain. Masjid baru mengadakan acara tersebut setelah umat Kristen beribadah. Untuk jamnya kami menyesuaikan jika itu hari Minggu. Jelas Mas Nawi. Sementara itu, pengurus gereja HKBP Pendeta Bernard Wedes Pangabean mengatakan, selama bulan Ramadan pihak gereja HKBP pun menyesuaikan jadwal ibadah mereka. Kalau saudara-saudara muslim itu sholat zuhur, kita sudah selesai. Apalagi sekarang jadwal ibadah semakin pagi. Jadi jam 11 pun kami sudah selesai. Dan kan kita saling menjaga, lagi pula sholat tidak bisa ditunda, ujar Pendeta Bernard Wedes Pangabean. Kerukunan antara umat beragama yang memiliki tempat ibadah berdampingan ini, menurut Mas Nawi harus tetap terjaga, karena merupakan bagian dari ajaran Islam. Kalau bicara tentang toleransi, Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Allah mengasihi seluruh makhluknya, bagi pula kita harus melakukannya. Jelas Mas Nawi. Pembahasan yang kelima yaitu tentang analisis terhadap kasus. Yang pertama adalah menurut undang-undang yang berlaku. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama. Agama tersebut ialah Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Perbedaan inilah yang membuat Indonesia kaya dengan budayanya dan tertanamnya karakter bangsa Indonesia untuk saling menghormati. Negara Indonesia juga memberi kebebasan warganya untuk memeluk dan mengamalkan ajaran masing-masing, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk umatnya masing-masing dan memberikan agama dan kepercayaan itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia memberikan kebebasan penuh bagi warganya untuk memilih agamanya masing-masing, seperti contoh kasus yang di atas dengan berdampingannya masjid dan gereja, bahwa masyarakat dapat hidup rukun walaupun dengan berbeda agama, serta mereka pun tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Menurut pendapat ulama, menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, toleransi yaitu mengakui keberbahagiaan dan kemajemukan untuk secara sadar dan dengan sikap positif. Tidak ada agama dan budaya yang beraneka ragam, bahasa dan warna kulit manusia pun syarat dengan kemajemukan. Sebagaimana makna surat Ar-Rum
ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dengan demikian, kemajemukan itu memang sengaja Allah ciptakan agar peradaban umat manusia penuh warna dan saling memperkaya. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar terhadap Tuhan dan menerima kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Menurut hukum Islam, toleransi antar umat beragama sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran merupakan jalan hidup untuk mencapai derajat Abdullah dan Khalifatullah. Allah menyeru dan membimbing toleransi kepada umat manusia melalui Al-Quran dan bertanggung jawab terhadap keyakinan tanpa adanya paksaan, saling menghargai dan menghormati keyakinan, berlaku adil dan berbuat baik sesama manusia. Hal tersebut merupakan kewajiban manusia untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Seperti yang kita tahu, Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Adapun beberapa surat Al-Quran yang membahas tentang toleransi. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Yunus ayat 41 dan ayat 40 dan ayat 41 yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari surat tersebut dapat kita telaah, di dunia ini banyak jenis kepercayaan dan agama. Ada yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak. Namun demikian bukan tugas umat manusia untuk menghakimi masalah keimanan, karena Allah telah mengetahuinya. Yang kedua yaitu toleransi kepada orang-orang di luar Islam dan tidak memaksakan mereka untuk masuk Islam, karena tidak ada paksaan dalam memasuki agama Islam, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tuhan dan menerima Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Adapun hadis yang membahas tentang toleransi dari Ibnu Abbas, ia berkata, dinyatakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling suci? Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah Al-Samhah, yang lurus lagi toleransi. Jadi kesimpulannya adalah, dari kasus di atas dijelaskan bahwa rahmatan lil alamin adalah bentuk sikap yang baik antar umat manusia dan mampu mewujudkan kedamaian baik untuk muslim dan non-muslim. Karena Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap perbedaan agama, suku, dan ras. Dengan demikian, perbedaan harus dianggap sebagai rahmat kasih sayang kepada Allah
bagi semua makhluk, karena dengan adanya perbedaan maka kita bisa saling melengkapi, dan perbedaan tidak boleh dianggap bahaya dan ancaman. Toleransi bagi umat beragama sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran merupakan jalan hidup untuk mencapai derajat Abdullah dan Khalifatullah. Allah menyeru dan membimbing toleransi kepada manusia melalui Al-Quran dan bertanggung jawab terhadap keyakinan tanpa adanya paksaan, saling menghargai dan menghormati keyakinan, berlaku adil, dan berbuat baik sesama manusia. Hal tersebut merupakan kewajiban umat manusia menjaga kerukunan dan perdamaian. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.